Oke. Hai Royalers, selamat pagi. Senang banget saya Dalburi dan juga Bunga Anjani di sini. yes, pagi hari ini kita aja di WH Resto dari Hotel Royal Victoria. Dan pagi hari spesial banget, ada promo menu di bulan Juni dan Juli dari Hotel Royal Victoria ya. Benar banget. Dan kita penasaran, nih menunya kira-kira apa? Dan kita akan mendemokan langsung masaknya di sini bersama dengan eksekutif chef dari Hotel Royal Victoria. Yuk ikuti kita, kan di belakang udah siap-siap nih Bunga ya. Sepertinya. Langsung aja yuk kita. Langsung ya. Selamat pagi, Chef. Selamat pagi. Iya, akhirnya kita ketemu lagi. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Iya. Pagi hari ini sepertinya nggak cuma chef ternyata yang ada. beda. Ada yang manis Beda. juga ya. Boleh diperkenalkan dulu deh, Chef. Oh iya. Mungkin dari Ibu Iwabri, perwakilan Iwabri ya. Jadi Iya. di pagi hari ini Royalers dan Primalines kita ditemani masak-masaknya ya. Ditemani masak-masaknya. Dari Iwabri ya. Betul sekali. Teman Iwabri ada yang hadir juga nonton dan yang mewakili silahkan memperkenalkan diri Ibu Royalers dan Primalines. Ya. Ya, kami dari UASI, Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia, para istri karyawan BRI. Para istri karyawan BRI yang disingkat Iwabri. Oke. Karena di sini, Bun, kita lihat table kitchennya panjang. Jadi kita berempat aja di sini gak apa-apa ya. Kayaknya lebih seru kalau rame-rame ya kan. Karena ada beberapa menu gak cuma satu doang ya kan. Iya kan? Menunya nggak satu doang. Jadi kita harus berbagi nih ya kan. Iya. Ada yang ngupas bawang, tapi kayaknya bawang udah ngupas deh. Oke, menu apa aja nih Chef yang akan kita demokan pagi hari ini? Untuk pagi hari ini saya akan menemukan 3 menu daripada menu promo 6 ya di Hotel Royal Victoria di bulan Juni-Juli. Oke. Ada menu promo yang kami demokan, ada udang saus tiram dan Oke. juga ada buntut saus padang dan ada roasted honey duck ya atau Oke. bebek Panggang madu. ya. Oke. Ini salah satu menu yang bakal kita demokan di sini, Prima Listeners dan juga Royalers ya. Sebentar lagi ini kan Idul Adha. Benar. Iya kan? Nanti pasti dapat buntut tuh. Oh Ya iya. kan? Nah, kalau misalkan Kesempatan bingung, ya. Bunga ya, Bun ya, kalau misalkan bingung nih menunya, kayaknya tahun kemarin buntutnya dimasaknya gitu-gitu aja. Ya udah deh, masak yang didemokan kemarin sama eksekutif chef dari Hotel Royal Victoria aja. Coba yang baru ya, Buat Bang, menu ya. baru gitu. Jadi untuk yang buntut nanti namanya Buntut saus padang. buntut saus padang. Tapi oke. saus padangnya di sini sudah ala chef ya. Ala Jadi chef. bukan autentik dari pada Aha. ingredient saus padang. Oh gitu. Nah, Oh, cuman oke. tetap nggak lepas sih, cuman ada bahan-bahan yang bumbu yang di-upgrade itu. Oh, ada Ya. bumbu-bumbu yang diupgrade lagi. Tapi Jadi tidak beda, meninggalkan, beda. apa ciri khas dari masakan itu sendiri ya. Oke, langsung aja kita mulai, Chef. Iya. Mulai. Tapi saya ini belum menyapa kayaknya. Oh, boleh, belum menyapa ya. Oh, gitu ya. Ya, selamat pagi Royalers dan Primalines yang pagi hari ini mengikuti live cooking kami di Instagram Royal V Kreatif dan juga di TikTok GWP FM ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat Ya, pagi. salam dari Hotel Royal Victoria. Saya Sergio Putro, Saya Ina Bule. dan juga Bu Yani. Bu Yani dan juga Mbak Bunga. Ya. Pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Inal Bule, saya akan menemukan menu promo yang ada di Hotel Royal Victoria di bulan Juni sama Juli ya. Ada 3 menu, buntut saus padang, kemudian roasted honey duck, kemudian juga ada udang saus tiram ya. Ini kita launching selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Setelah meninggalkan menu spesial Kartini Iya, kemarin beberapa bulan yang lalu. jadi di bulan Juli-Juli ini kan liburan anak-anak. Liburan anak-anak. Jadi menyesuaikan. Kita buat menu kekinian. Jadi menunya ini udah seperti kontemporer ya. Oh, Jadi oke. menu autentik yang kita upgrade gitu ya. Jadi bukan autentik banget gitu ya. Yang kita sebut dengan menu kekinian gitu Bang Ilham. Jadi udah siap mau masak-masak ini? Boleh. Kita ini ya, Bun ya.
Kita siap. Iya. Oke, kita mulai. Zat. Jadi karena pagi hari ini spesial ditemenin dari Iwabri, Ibu Yani dan Ibu Yani bagian apa tuh? Sosial budaya. Ya. Ya. Jadi akan kita mulai dari, karena saya sudah panasin air, kita akan blend vegetable-nya dulu untuk mendampingi menu-menu nanti pakai wortel. Nah, tari pilar. Mana pilarnya di? Oke. Di sini sudah kelihatan ya dari bahan-bahannya. Ini ada kembang kol, ada pokcoy. Jadi pokcoy. kalau plating para chef itu lengkap di dalam satu plate Bang Inal ya. Ada karbo, ada protein dan ada vitamin. Dan warnanya juga itu lengkap juga sih. Iya, jadi karbonya kita bisa menggunakan kentang ataupun nasi. Kemudian untuk vitaminnya kita menggunakan sayuran. Iya. Kemudian juga untuk proteinnya kita menggunakan lauknya, yang pagi hari ini kita menggunakan apa? Bebek ya. Kemudian juga udang dan butut. Oke. Bu Yani gimana, biasa masak di rumah? Atau pesan? Ya. Biasa Nah, dong. kalau nggak biasa syukur, soalnya nanti pesen ke Royal terus Bu. Harapannya jadi gimana sebenarnya, Chef? Iya. Gak bisa masak semuanya biar bisa pesan ke Royal semua atau Iya. gimana? Bu Yani ya? Namanya kita ini kan ngecap. Kecap. Nah, iya. jadi kita tim cooking mamerin menu supaya orang beli. Orang beli. Namanya juga promosi ya, Chef ya? Ya. Kita blend dulu. Oke. Untuk kembang kolnya. Kembang kolnya Ya, dicemplungin jadi kita air kalau ini. merebus sayur dari yang paling keras dulu Bang Inal. Oke. Ya. Dari yang paling keras dulu biar nanti balance masak Ya, sama betul. yang bahan tingkat berikutnya. kematangannya. Tingkat kematangannya biar Ini nggak kita kasih garam. garam, Kalau ingat kenapa harus dikasih garam? biar dia ada rasa-rasanya, Chef. Biar nggak nyoba seperti hidup saya. Oh, Oh, tidak curhat. Curhat, Pak. Curhat ya. Curhat. Dan ini kita buat Julian itu hampir potong korek, kayak potong korek api ya. Potong korek api. Ya, Julian. Kalau di Namanya, Chef? kitchen Sorry, Chef? Julian. Julian. Potong Julian ya. Potong Julian. Iya. Kan ada cube. Oh iya. Ya, ada hop gitu kan. Kalau cube itu kotak. Ya. Kalau hop itu setengah lingkaran. Jadi ada kotak, ada lingkaran, ada bentuk korek api. Iya. Dan untuk yang pagi hari ini bentuknya korek api. Jadi tergantung untuk presentasi platingnya. Jadi ada yang small dice, Iya. ada yang cube, ada yang hop gitu kan. Ada yang round ya. Oke. Round bulat berarti. Setelah kembang kol yang kedua dicemplungin itu adalah Ya. wortel. Wortel. Karena ini yang keras dulu Bang Inal. Ya. Supaya nanti tingkat kematangannya sama. Betul. Karena pokcoy itu tidak keras, jadi nanti Terakhir aja ya. Sebenarnya Pak Choi ini kalau udah kena air panas sudah bisa ya, turun ya. Sudah bisa turun. Jadi bahasanya di kitchen itu di blend Bang Inal. Di blend itu direbus dengan air mendidih sebentar ya. Kalau semacam kayak yang hijau, kayak buncis, kayak pokcoy, kemudian kacang panjang supaya nggak hilang warna hijaunya itu di blend sebentar. Airnya udah dikasih garam, kemudian langsung dimasukkan ke air es. Air dingin. Setelah dimasak diangkat dimasukkan air dingin supaya apa? Supaya warna asli dari bahannya ini tidak berubah gitu. Ya, benar. Misalkan yang orange, kemudian yang hijau juga tetap hijau. Jadi Ya. itu tipsnya ketika udah direbus, ditiriskan kemudian dicemplungin di air es seperti itu ya. Kemudian garam tadi Iya. dikasih pada saat blend sayuran itu dikasih garam supaya di samping ada rasa, supaya mempertahankan crunchy daripada sayuran. Mempertahankan crunchy dari Iya sayuran. benar. Ini kan, Ya.
Karena garam itu kan kalau di ilmu fisikanya mengikat molekul. Mengikat molekul ya. Kita harus balik pelajaran fisika lagi nih, Bunda. Meskipun kopi, meskipun dulu masak. Oh gitu ya, harus tahu juga Harus ya. tahu tentang ilmu fisika. Ilmu fisikanya, jadi komen semuanya. Seperti halnya menyimpan acar tidak boleh pakai logam. Menyimpan? Itu juga ilmu fisika Bang Ina. Oh, Acar. menyimpan acar. Ya tidak boleh pakai logam. Kalau menyimpan pacar, beda lagi ya saja. Beda lagi pemirsa. Menyimpan acar tidak boleh menggunakan logam. Kalau menyimpan pacar, Kalau pacar bukan untuk disimpan. oh bukan untuk disimpan tapi dipublish ya kan. Tergantung kesepakatan di awal sih sebenarnya. Untuk diajak jalan dong. Oke, ini sepertinya ibu-ibu yang lagi nonton ya, prima listener juga yang lagi pantengin kita di sini karena kita live juga di Instagramnya Royal Victoria dan juga TikToknya GWP FM Sanata ya Bu Maya. Biasanya kalau lagi santuy gitu yang lagi mager, mungkin banyak banget nih buka TikTok, buka Instagram, sosial media, banyak tuh Bu ya dapat menu gitu kan. Ya biasanya disimpan tuh menunya. Nanti weekend Sabtu saya mau praktek. Udah Januari lagi tahun 2024, nggak ada satupun yang dipraktek. Penyimpanannya ya Pak. Full banget penyimpanan di handphonenya ya kan, satu pun nggak ada yang dipraktekkan ya kan. Benar nggak sih Bun? Benar. Nah pagi hari ini makanya nih kita langsung aja nih bagaimana sih kalau misalkan eksekutif saja langsung praktekin gitu loh ya. Gitu ya kan. Tapi ngomong-ngomong kita ini masak-masak menunya di mana Bang Inal ya? Mungkin Royal dan Prima Listener yang menonton dari rumah biar tahu kita masak-masaknya ada di mana nih? Kita ada di Hotel Royal Victoria guys ya. Dan di area lobby betul belakang sekali. kita Ada WA Resto betul sekali. yang setiap paginya menyiapkan menu-menu breakfast hanya dengan 60.000 Royals bisa menikmati menu breakfast kami. Betul sekali. Pokoknya dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya kan? Ya. Kalau dulu biasanya kalau nonton di TV ya, itu ada tuh yang Ibu Siska ya kalau nggak salah ya. Yang pagi-pagi tuh kan lu pada nonton di Indosiar ya kan. Yang pagi ini kita juga bisa di Royal Victoria ya guys ya. Karena kita ada di lobby di depan WHA Resto ya guys ya. Kita demokan langsung nih menu masakannya apa aja. Jadi kalau di belakang juga sambil dilihat, mungkin masih ada yang lagi menikmati sarapan paginya. Ini adalah setiap hari bagi siapapun di luar sana tidak harus staycation di Hotel Royal Victoria, tapi bisa menikmati yang namanya breakfast dengan konsep all you can eat hanya 60.000. Lu pada bisa makan apa aja sepuasnya di sini guys. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 gitu. Kalau saya masaknya nih guys ya, dari yang tepung serbaguna jadi tepung serba salah Bu. Jadi saya agak-agak sedikit takut ya kan. Kalau nyentuh pisau aja rasanya agak Tepung serbaguna jadi saya nanti tepung serbaguna jadi tepung serba salah ya kan. Kita serahkan aja sama ahlinya. Jadi setelah kita blend kita langsung masukkan air es. Fungsinya menjaga Ternyata benar ya, gratis. Chef, warnanya ya? Ini kalau warna ini sebenarnya nggak berubah kalau wortel sama kembang kol ya. Karena kembang kol dari putih nggak bisa jadi hitam. Luar biasa juga chef ini ya kan. Gak apa-apa warnanya berubah, yang penting rasanya nggak berubah soalnya. Yang penting ya Bang. Rasanya tetap sama. Ya, tapi tujuannya supaya sayurannya crunchy. Jadi selain daripada kita kasih garam, pada saat kita angkat kita masukkan air es. Jadi sayurannya itu kalau diangkat langsung ditaruh di suhu ruang kan masih panas, jadi masih proses matang. Gitu. Makanya langsung harus dimasukkan air es supaya langsung temperaturnya dingin. Cuma nanti akan ditumis supaya sayurannya ada rasanya ya. Jadi kalau untuk vegetable menu western biasanya sih nggak perlu ditumis ya karena ada saus yang untuk dicocolkan gitu ya. Tapi kalau kita Indonesian masih setelah ini masih ditumis ya. Betul. Baru di demo karena berat badan saya udah naik sekilo loh, belum saya makan lah gimana? Apalagi ada kegiatan kena asapnya. Kalau coba asapnya udah naik 1 kilo katanya Bunda. Jadi selanjutnya kita akan pan bebek ya. Jadi bebek ini sebenarnya sudah prosesnya kita simmering dulu. Jadi simmering itu dimasak dengan api kecil dalam jangka
lama ya. Tapi kalau kita simmering di sini keburu lapar ya. Keburu lapar, ya. Jadi ini sudah kami prepare, sudah kita simmering dengan bumbu kuning. Nah, bumbu kuning itu dari Kunyit? Ya maksudnya karena warna kuning ya kan. Salah saya Salah ya. Oh. Terus bentar, tadi mentega dulu. Oh, pakai margarin untuk ininya ya? Ya. Kita dulu pakai margarin. Oh, margarinnya udah dicairkan. Ya. Biasanya aromanya beda ya? Ini sebenarnya kita oven sebenarnya. Ya. Setelah simmering itu kita oven ya. Cuman karena kita di lobby nggak bawa oven gede ke sini, menemuin. Jadi kita pen ya. Jadi Royales maupun Primalinas kalau mau praktek juga nggak harus dengan oven, kalau nggak punya oven. Teflon juga boleh ya? Bisa. Ya. Yang penting bebeknya udah disimmering dulu ya? Jadi yang di sini kita mau buat saus padang. Saus Ya, padang. jadi supaya apa? Supaya bareng-bareng nanti. Apanya? Matangnya? Persiapannya? Gimana Bu Yani mungkin terinspirasi untuk masak di rumah. Nah, tapi kalau mager langsung ke sana ya, Royal Bakery ya. Tujuannya itu sebenarnya budaya. Ya. Jadi ini kita tidak cari matang ya, kita cari tekstur dan color warna supaya agak kecoklatan dikit gitu ya. Jadi agak-agak sedikit golden brown gitu Ya benar. Ya. Bagaimana pemirsa, udah keciuman di rumah aromanya? Ini di small days. Small days itu potong kotak kecil-kecil. Ya. Oh, potong kotak kecil-kecil namanya apa tadi Pak? Small days. Ya. Jadi kita kalau bicara di kitchen ke teman-teman kitchen, potong kotak kecil-kecil. Ya. Small days. Lebih simpel. Ya. Nanti buatin catatan ya chef ya. Buat ilmu tambahan buat saya. Iya. Jadi biar agak sombong sedikit nanti kalau masak-masak sama teman gitu. Tolongnya di ini gitu. Apa tuh maksudnya? Potong kotak kecil-kecil. Baca dari mana lu? Oh ya Victoria. Iya. Gitu. Jadi minta tolong nih di prepare round. Potong bulat-bulat ya. Kan lama. Oh. Nih kalian prepare round ya. Jadi lebih simpel. Juga bahasa kitchen memang. Bahasa kitchen. Udah Bu, bawang bombay. Ini potong matang. Small days juga. Ya kita karena di simmering sudah matang, jadi kita cari color aja sama teksturnya supaya ada crunchy-nya di permukaannya. Ya. Tapi di hotel ini juga punya program cooking class. Jadi kalau ada yang kepengen belajar masak sesuai dengan metode cooking, standar preparation. Karena kalau di kitchen komersial itu kan ada standar preparation, standar metode cooking, standar taste atau standar rasa dan standar penyajian. Nah, jadi ada table menu juga ya. harus ada 4 ini yang dikuasai oleh seorang cook. Oh. Ya. Gitu. Kalau Royales maupun Primalinas kepengen suatu ketika cooking class biasa mau per item menu, misalnya belajar ayam kalio atau mungkin chicken golden blue kalau western ya bisa. Tapi kalau mau set menu juga bisa. Ya, dari appetizer, salad, sup, main course bisa. Oh, gitu. Ya Ibu udah cukup Bu. Baru jamur kupingnya juga small days. Jadi ini kalau Bu Yani terus gimana nanti? Nanti tangannya lecet kalau nggak biasa masak. Kalau saya tremor tangan saya nanti. Ini potong kotak kecil juga. Potong kotak kecil. Tapi emang kalau bebek itu warnanya kalau udah golden brown gitu tuh membuka selera banget sih kayak. Ya. Ada. Setelah itu akan dioles original.
akan oles menggunakan terdiri daripada mentega, madu. Madu ini nggak asli Bang Ina. Iya. Kalau asli dimarahin istri ya. Oh betul sekali, harus izin dulu kalau madu ya kan? Kecuali persetujuan istri ya bunda ya. Saya kalau pesan begitu. Oh gitu. Minta tolong belikan madu tapi jangan yang asli. Oh jangan yang asli. Jadi pas ini kenapa biasanya rata-rata orang minta yang asli. Kalau asli nanti dimarahin istri. Dimarahin istri. Tapi kadang-kadang istri juga memperbolehkan saya. Kecuali mau diracun gimana? Gitu makanya kan bun ya. Mewakili sedikit. Jadi para pemirsa Royales dan Primaliners, ini adalah madu, kemudian mentega sama kecap manis. Kecap manis, madu dan mentega. Ini untuk olesan supaya tampilannya itu tidak pucat, supaya mengkilat dan juga menambah taste atau menambah cita rasa ya. Oh, makanya di restoran itu tuh kayak dia tuh glossy banget juga. Ya betul. Ternyata dioles. Ada olesannya ya. Kalau vaginal kan biasanya pakai skincare gitu ya. Oh iya. Ya, supaya glowing gitu ya. Kalau bebek ini di ininya bukan pakai skincare ya. Maaf pemirsa ya. Pemirsa ya. Ibu yang di depan ngecap-ngecap aja dari tadi bu. Belum makan nanti ibu, sabar ya. Supaya kena Waduh, hawa namanya panas ya. Supaya kena hawa panas dulu. Udah ibu? Udah. Kita akan masak saus padang. Ini bawang bombay sama bawang merahnya dimasukin dulu. Kemudian ada lombok kecil. Lombok kecilnya juga di slice tipis. Ya, bentar. Pindahin dulu. Ya, biar nggak mengganggu. Ini untuk mau diaduk-aduk tumisannya boleh pakai yang ini ya, Sir? Oh iya. Oh, ternyata tak pakai sendok gitu, Sir ya? Bisa. Bisa ya, Sir ya? Emang Tadi saya maksudnya pengen gitu kalau maksudnya. vaginal, ya, Nah, kalau beda. saya kan Nah, begini. begini ya kan, ala saya. Jadi ini adalah perpaduan antara Kalau makan pisau, bawang putih dan bawang merah. jarinya ditekuk ke dalam ujungnya, baru pakai pangkalnya. Ini mau sambil lihat-lihat kita sana nggak bakal kena jari kita. Saya pikir tadi di bawang putihnya nggak ada, Saya nanti kena betul lah jarinya. Saya pikir tadi bawang putihnya nggak ada, bawang merah aja. Soalnya tadi saya nanya sama bawang merah, ternyata udah diusir sama bawang merah. Jahat bawang merah ya kan? Jadi ini untuk anunya pisau, menahan pisau, jarinya terlalu ke dalam, jadi nggak bakal kena. Supaya bebek nggak keras, tipsnya gimana saya? Ya, karena kadang-kadang tadi- memang masak bebek keras ya. Tadi proses simmeringnya nggak saya demokan ya karena posisi udah simmering ya. Jadi teorinya ini sebenarnya rahasia dapur ya, tapi nggak apa-apa lah. Demi Royales dan seperti kemarin kita kan kemarin kita waktu talkshow kan temanya apa? Royal Victoria melaju bersama Royal. Ya. Jadi apapun dikasih, di-share. Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong digosong. Pas aromanya saya kira. Oke, mau bertanya silakan ya. Yang tanya sebentar, tunggu sebentar. Dulu. Ya. Oh, meletup ya. Ya, menurut Bang Inal ada ini sudah bagaimana mau masak. Betul. Udah takut kita ya. Bahkan ada yang pakai helm loh, saya kalau di rumah saya. Iya, Bu ya. ya. Coba begini kayak Pakai tutup panci. panci. Kalau saya luar biasa sih, memang beda ya. Ini butuh skill khusus ini ya kan. Sebenarnya bukan karena saya termasuk paling sering menjadi korban minyak panas. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini ya. Cuman kita lebih berani, lebih berani bermain api. Bermain api. Maksudnya saya konotasinya itu loh, lebih berani bermain api. Lebih berani bermain api. Oh iya. Katanya kalau ada sisanya kirim ke rumah. Ada yang bertanya dari Primaristes kalau ada sisanya kirim ke rumah katanya Bu.
Kalau ada sisanya. Ya, pertanyaannya bagus sih kalau ada ya kan. Nanti kita. Dari siapa? Rahman. Dari Rahman. Nanti kita kirim aromanya aja Rahman. Rumahnya di jalan apa? Yang mau bertanya boleh banget ya. Tadi sempat ada pertanyaan juga dari Royalers. Ya. Tips bagaimana supaya bebek itu Oh, ya. tidak keras. Hampir lupa kan? Nah, ya kan sambil nih saya tulis. Pertama, setelah dicuci bersih bebek, dimarinasi dengan air jeruk nipis, air jeruk nipis, garam sama lada. Itu dulu, habis itu disimpan dipendingin bebeknya. Ya, supaya dia sebelum dimasak dingin dulu hatinya. Oh, dingin dulu hati. Itu maksudnya dipendingin apa di freezer atau? Enggak. Enggak. Pendingin silet ya, silet. Biasanya silet. Ya. Supaya tidak dalam keadaan emosi ya Chef. Ya, tujuannya itu ada, jadi dari jeruk nipis yang dimarinasi ke bebek, setelah itu dimasukkan ke pendingin supaya jeruk nipis itu bereaksi di dalam temperatur yang stabil ya. Kalau di ruang kayak gini kan ada pergerakan cuaca, suhunya naik gitu ya. Jadi dia akan lebih cepat bereaksi ketika pada suhu stabil. Oh, gitu. Pertama, menghilangkan anyir daripada bebek jeruk nipis tadi. Keduanya, membantu, dia kan asam ya, jadi pH-nya rendah. Jadi dia akan membantu melunakkan si daging. Nah, betul. Nah, kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Setelah itu baru di simmering. Ya, baru di simmering dengan bumbu tadi. Ya, api kecil kurang lebih 3 jam ya. Tergantung, kalau cuma satu bebek nggak nyampe 3 jam. Kalau 1 jam udah empuk ya. Mau beli dari sini? Mau beli? Oh ya bisa dong, bisa ya. Makanya menu kita demokan ini adalah menu promo di bulan Juni. Jadi silakan pesan bebek panggang madu ya. Bahasanya kerennya kita kan roasted hanidak ya. Bisa banget dibeli ya. Mau nyobain sekarang juga boleh, langsung OTW ke sini ya guys. Spesial banget. Benar. Begini aja. Pesan aja. Ya, bentuknya kita simmering dengan bumbunya. Saus tomat. Ini kan saus tomat sama saus sambal. Kemudian ke seasoning. Ya. Garam, Ya. Lada. bubuk, gula pasir. Nah, yang bikin teksturnya agak beda, kita pakai kocokan telur. Oh. Ya. Ya. Itu supaya teksturnya maksudnya gimana? Tambah enak, terus di sausnya itu kalau pernah makan sup asparagus gitu ya. Oh iya, ada kayak ya, benar. ada timbul-timbul yang Nah. pecah-pecah gitu ya. Ya. Ini glossy banget ya guys ya. Aduh, sedap sekali sama nasi panas ini. Yang agak lembek dikit ya kan, yang baru dipanen di sawah itu. Makan di pondok-pondok enak gitu. Bang Inal mau nyoba nyicipin? Cicipin apa? Ini rasanya. Tapi sebentar, saya tambahin air sedikit supaya meresap bumbunya. Dan ada tips bagaimana mencicipi masakan kalau dalam keadaan panas. Dari chef kemarin saya sempat diajarin, tapi saya lupa loh chef. Lupa sayanya. Iya, dari banget itu. Kalau dicontohkan dulu, bagaimana saya diulang? Oh ya.
Untuk royalers dan primalisnya juga. Cara mencicipi masakan kalau misalkan langsung nih, supaya Ya. tidak membuat lidah kita melepuh gitu. Ini ada tipsnya ternyata. Ada tipsnya. Jadi jangan di bibir, Jangan di bibir, tapi di gigi. tapi di gigi. Ya. Nah, baru nih Ya. ke dalam. Oh. Rasa Kalau nggak? di bibir panas. Oh. Jadi digigit pakai gigi. Langsung ya. Saya tremor nih. Gimana? Mau lagi? Kita coba dong namanya ya, Wei. Aduh. Mantap. Untuk plating bebek, karena bebek itu disimpan dengan bumbu kuning, kita sajikannya dengan saus kuning. Jadi santan ada, gitu ya? Ini santan. Iya kan? Oh ya. Jadi kita akan membuat saus kuning ya, untuk plating bebek nanti. Karena ini bumbu kuningnya udah jadi, ya bumbu kuning udah familiar ya, kalau sama primalitas ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada, kemudian juga kunyit, jahe, serai, daun jeruk, lengkuas, daun salam. Jadi cukup lengkap ya. Seasoning, daun lada, penyedap. Pasang sedikit. Jadi nanti untuk bebek ini Bang Minal, Bu Yani, Mbak Bunga akan kita plating menggunakan bumbu kuning, sambalnya pakai gami dan sambal hijau. Ya, Gami dan sambal hijau. Sambal hijau. Jadi rasanya bisa combine banget ya antara sambal gami, sambal hijau dan saus kuning. Saus kuning. Ya. Santan ya, kita kasih santan sedikit. Kenapa Bang Ina jadi jauh-jauh? Ada meletup saya. Oh, tadi pas gini langsung lari lah ya. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Aduh, aromanya luar biasa. Bagaimana? Tim, apakah sudah mencium aromanya Gunawan? Tembus ya. Bagus ya. Masih angin-angin bro. Iya. Luar biasa. Bibi tadi mana? Oke, ini saus. Ya, ini kocokan telur dimasukin. Oh. Itu setelah semuanya sudah mau selesai, sudah mau diangkat, baru kocokan telurnya dimasukin Ya, Oh gitu. tapi langsung diaduk. Iya iya, jadinya begini ya. Setelah kocokan telurnya masuk ya. Ya, Kiri ya. Oh gitu. terakhir. Ya. Bagaimana Bun aromanya Bun? Mantap. Mantap Bun ya. Mantap. Aduh aduh.
ini agak keselak. Aduh, asapnya aja dulu ya, Be. Ya. Sudah banget. Jadi berikutnya kita akan tumis sayurannya. Nah, kita sedirin dulu. Sayuran yang kita bilang tadi kita tumis dengan bawang merah, bawang putih, kemudian lombok merah besar ya. Kalau itu miring tuh, Diserok. serong. Jadi di kitchen juga teknik memegang pisau dan menggunakan pisau ada. Bagaimana menggunakan ujungnya pisau, bagaimana menggunakan pangkalnya pisau. Oh gitu. Ya. Sungguhan ya dari ujung ke ujung Iya. pisau ya. Oh, ada tekniknya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu maksudnya saya memberi Iya, Mas. informasi ke Royal makanya yang penasaran harus ikut Cooking demo. class. Cooking class. Ya, jadi Ya. dari cara prepare-nya, dari cara masaknya, kemudian standar rasanya, kemudian plating. Di plating inilah yang ilmu seninya dalam menyajikan makanan, ilmu platingnya. Ilmu plating. Ya. Nah, Saya pernah juga sih dengar Chef katanya kalau misalkan bawang putih itu diiris sama digeprek tuh bakal beda rasanya, bener nggak Chef? ya, kalau menu China ataupun menu stir fry atau saute, itu memang bagus digeprek. Lebih bagus digeprek ya? Juicy-nya itu lebih kerasa. Oh. Ya. Tuh, tuh. Dia keluar juicy-nya daripada bawang putih itu lebih terasa kalau digeprek. Itu biasanya biasanya untuk menu-menu stir fry atau saute atau tumis. Ya, tumis yang Chinese ya. Seperti mocoy cak garlic. Itu garlicnya nggak dicop, nggak dicincang, tapi digeprek. Sonic. Garam. Ada bumbu. Gula pasir. Ya, apa ya bagaimana? Masya Allah. Masya Allah. Ini dikasih saus Ini tiram efek dikit. dari ya. Aromanya. Aromanya. Betul. Iya. Kameramennya juga. Saya bersihin satu dunia nanti gempa. Jadi kalau di kitchen begitu ada orderan itu tahapannya harus paham apanya yang harus dikerjain duluan. Ya, betul. Berarti step karena harus sesuai Ya, Chef, karena untuk di hotel ini tidak ada menu yang udah matang, begitu ada orderan dipanasin. Dipanasin tidak ada, jadi semuanya baru fresh. Fresh. Jadi begitu istilahnya ala menit, menunya ala carte. Ya. Oh. Kalau prosesnya ala menit itu ketika ada orderan, ketika ada tamu request, baru dibuatin dari bahan masih raw, masih mentah. Jadi misalnya menu jenis grill atau steak itu bukan sayuran duluan, ya kan? Tapi marinasi daripada dagingnya dulu. Setelah proses marinasi didiamkan beberapa saat, motong sayuran, gitu kan? Posisi di grill, setelah itu kan sayurannya di blend. Jadi nanti akan barengan. Sudah sayuran blend, sudah
setengah matang medium lah. Untuk yang menu bakarannya nyiapin sausnya. Jadi semuanya kan hangat tidak. Gitu. Tip dan triknya ya. Sekalian. Kalian. Jadi semuanya ngikutin step by stepnya ya. Ya. Ada juga dengan harganya ya, oke. Sesuai worth it, betul sekali. Kemudian kita akan masakan ketiga. Masakan ketiga guys, Udang saus tiram. udang saus tiram. Untuk udang saus tiram ini udangnya jenis apa aja? Yang penting udang ya, Chef? Iya. Udang hijau kita pakai. Kemarin sempat ke pasar keliling, Chef. Pasar Ya. induk sangat lama, Teluk Linggir nyari udang yang lurus nggak ada, Chef. Semuanya bungkuk gitu, bengkok. Kok nggak ada ya? Udah tua semua udah. Tua semua, Bun. Bukan udah tua, nggak ada yang bener berarti ya? Bukan yang benar, ya. Ya, susah dikasih tahu. Susah dikasih tahu. Kita kasih air jeruk nipis. Oke, di mana saya menggunakan standar marinasi standar seafood marinasi ya, jeruk nipis ya. karena ngilangi amis. Kemudian juga lada, Ada dulu. ya gagal. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Ibunya ketawa. Lagi masak kita Bu. Biasa kalau udah numis-numis ya Bu ya. Lalu kita masukin. Lagi nih Mbak Nina. Baru tambah bumbu. Butuh kalian khusus ya Bu ya. Padahal cuma goyang teflon gitu ya, tapi kalau belum belajar bisa ya. Nah, lentur ya. Saya masih kayak kaku kayak kanebo kering gitu. Nggak gampang ya Bu. Kita kasih jamur. Ya nggak pakai sutil lagi. Iya. Oh ini memang Itu sebenarnya, kumisnya nggak minyaknya nggak terlalu ini ya Chef ya? iya. Sebenarnya digoyang begini itu supaya teksturnya nggak terlalu ini. Kalau coba pakai sutil terus dan di dalamnya lama-lama hancur. apalagi masak sayur kayak kangkung. Makanya harus dengan api besar baru yang digoyang wajannya ya. Belajar boy. Nah, karena udang saus tiram berarti saus tiramnya dominan. Nah, kalau sudah menggunakan saus tiram kayak gini, cek rasa dulu. Jangan menggunakan garam dulu, karena saus tiram itu asin. Biasanya sudah membawa rasa asin. Ya, Ada tetap ya. berarti kan marinasi udangnya. Berarti semua menu yang kita demokan untuk pagi hari ini semua ada ladanya ya. Ada, ya. Karena lada itu bukan untuk menciptakan rasa, ya. Tetapi satu menyeimbangkan rasa. Karena ada penyedap, terus ada garam, ada gula, ya. Jadi lada ini menyeimbangkan rasa. Keduanya sama dia. Sebenarnya untuk mengurangi rasa anjir pada daging, mengurangi rasa amis pada seafood. Oh. Jadi dia udah di awal udah dimarinasi air jeruk nipis, ketambahan sesuatu lada. Tapi fungsi air jeruk nipis itu bukan sekedar nilai amis, bangkitan bunga dan duriannya. Apa kira-kira? Tetet, tetet. Jadi air jeruk nipis itu berfungsi untuk membunuh bakteri. Ya, jadi sudah diprotek duluan sebelum dimasak. Oh, ya, iya. begitu. Oke. Masih belajar. Ada yang tanya lagi? Belum. Ada tadi cara menghilangkan bebek supaya bebek nggak bau. Gimana caranya chef, kan bebek kayak ada kulkasnya gitu. Ada bau aroma khasnya gitu. Nah, bebek terutama kalau pakai bebek beking, ini dari proses towing ya. Towing itu dikeluarkan dari pendingin ke suhu ruang. Nah,
intinya dia tidak boleh direndam dengan air. Kalau dari beku direndam untuk melembekkan itu direndam air, udah pasti bau. Oh gitu. Ya, udah pasti bau. Jadi dia ditowing aja, ditaruh di suhu ruang, digantung, ya digantung, supaya fatnya turun ke bawah gitu. Posisinya digantung. Oh makanya kayak ada di restoran gitu ya? Oh. Bebeknya digantung. Nah. Oh Iya. gitu maksudnya. Oh, oke. Ilmu lagi nih buat kita. Iya. Dapat lagi ya Bun ya. Karena ada yang nanya jadi akhirnya ya. Jadi begitu Royal Rus ya. Siapa namanya tadi? Yang nanya? Ayu Rahayu. Ayu. Oh ya, Mbak Ayu Rahayu. Timnya seperti itu. Jadi dari proses kalau Mbak Ayu beli frozen, pada saat membuat supaya dia lembek jangan direndam air kayak ayam ya. Tapi harus ditowing. Ditowing itu ditaruh di suhu ruang aja tanpa air. Itu pun harus digantung. Kenapa harus digantung? Supaya fatnya turun. Yang membuat hangus baunya itu adalah fat ya. Makanya harus digantung jadi fatnya turun. Nah, begitu. Cara gantungnya gimana, Chef? Tadi dari Ibu Iwabri katanya kepalanya di atas atau kepalanya di bawah? Kepalanya di atas. Itu ya, Bu ya? Kepalanya di atas. Ya. Kepalanya di atas, Bu. Ya. Kasihan di bawah kepalanya. Tapi bukan gantung diri loh ya. Bukan gantung diri. Bung, Wasit gantungnya makasih banget ya. Jadi terakhir mewakili semuanya ya. yang pertanyaan tadi Mbak Ayu ya, thank you banget. Terakhirnya kita baru sesame oil. Itu adalah minyak Minyak wijen. minyak wijen. Jadi sesame oil itu ketika masukkan udah mendekati finishing. Oh, oke. Ya. Sudah mau matang, mau diangkat Ya, baru dimasukkan. Masukkan minyak wijen. Keren ya. Ini saus tiram udah, 3, bunting saus buntut. padang udah, bebek udah. Berarti tinggal plating ya. tinggal plating. Nah, ini nih ilmu platingnya. Oh, Tinggal kan nanti sambelnya ya. sama apa? Garnisnya. Nah, sambelnya belum diencer. Oke, tadi ada sambal hijau, Ya, ada sambal sambal gami. Sambal gami dari mana nih, Bang? Sambal gami itu dari yang khasi Kota Bontang ya? Ya, betul. Ada biasanya lebih ke ikan bawis biasanya, gami bawis Ya, biasanya. cuma dalam pengembangannya Aha. tidak harus ikan bawis. Tidak harus ikan bawis. Ada cumi gami, Ya. cumi gami juga ya kan. Ada ayam Kerang. cumi gami, kerang Kerang juga ya, Bun, ya? bisa dimasak dengan gami. Ini sambal hijaunya mau agak kita encerin ya supaya untuk platingnya enak. Mintain goreng. Rasa dulu. Ya, jadi nanti penyajiannya untuk bebek ini akan kita sajikan dengan sambal hijau dan juga sambal gami, Sambal gami. Dan ornamen. Rasanya ya, perbedaan antara sambal hijau, sambal gami, sama saus. Ya, ini. memang kita so far sejauh ini Hotel Royal Bintara belum pernah saya buat menu bebek ya. Baru di mono promo ini kita buat menu bebek supaya Royalers, Primalires ataupun para pecinta kuliner di Kota Sangatta tergugah untuk menikmati. Ya. Oh ya. Bu Yani pernah tahu ya. Apa ya? Berarti Jaya udah pernah masak ini nih. Sekarang Ini sambal gaminya. Sebenarnya kita kalau ketemu orang Bontang Kuala bilang sambal gami nggak bener Bang itu. harusnya. Karena gami itu sambal artinya. Oh, gami udah termasuk sambal. Kalau kita bilang sambal gami, sambal. Ya. Cuman ya udah menjadi salah kaprah ya. Tapi mungkin lebih ini ya, kayak dia tuh nggak halus banget gitu ya. Iya. Kayak apa?
Bawang. Kalau autentiknya ini ditumbuk di ulek. Cuman kalau sudah di tangan para chef kan kita mau bikin tekstur supaya bagus tampilannya, ada yang di slice, ada yang diulek. Gitu. Cuman kalau kita di sini nggak diulek sih, di blender. Di blender. Tapi ada pertanyaan chef, Iya. apa yang bikin apinya tinggi? Penasaran ya? Berarti belum pernah ke BBQ Night. Pasti namanya siapa? Namanya siapa? Win Torres. Hah? Win Torres. Baik. Win Torres. Itu siapa gitu? Oke. Kenapa kalau digoyang-goyang gitu? Ya. Tiba-tiba naik gitu. Itu namanya apa sih lagi kalau misalkan kayak yang apa sih yang bakar-bakar yang apinya nyala-nyala itu? Sampai tinggi itu karena di Itu situ. istilahnya flambe. 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 Biasanya sebenarnya untuk menu-menu China. Oke. Kenapa harus timbul api gede? Oh. Itu membakar angcu. Ini ada angcu sebentar ya saya pakai. Ya. Jadi ketika sudah sote garlic, sote bawang putih, kondisi teflon panas, memang kalau Chinese kan harus dengan api gede ya. Isiannya masuk, mungkin seafood ataupun Jadi daging bereaksi ataupun ayam. lakinya gitu. Masuklah angcu. Begitu digoyang wajahnya itu Oh, bereaksi langsung. kebakar. Jadi uapnya itulah yang apinya membakar. Cuman kalau untuk demo, biasanya untuk sekedar atraksi-atraksi kan minyak ketemu gitu. air itu Air aja udah bereaksi. kebakar. Bakar. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya Airnya. ada tujuannya. Ada tujuannya. Cuman perkembangannya akhirnya dibuat untuk demo seperti biasa di BBQ Night kita. Iya, betul. Kita memang suka bermain api ya. Suka bermain api. Ini Anjo bisa kebakar, tapi kalau kalian semuanya kan kebakar emosinya ya, harus diselesaikan dengan kepala dingin ya. Harus santuy semuanya. Oke, ini gaminya udah mulai prepare. Ya. Setelah tadi sambal hijau, kita taruh di wadah lagi. Sudah ada dua versi guys. Di sini sambal hijau, kemudian juga gaminya. Kita mau plating di mana Bang Inal? Mau di situ? Platingnya di sini guys. Oh, di situ. Oke. Kita agak bergeser ke sebelah kanan. Sudah clear up ya, sebelah table di sebelah kanan. Kita cukup di sini bahan-bahannya aja. Ini sudah mau finishing, udah ke plating ya sekarang ya. Nanti kita akan melihat seperti apa dari 3 menu ini yang akan dikasih apa garnish gitu. Check it out. Ya, kita tinggal plating Royal Roast, Mariners ya. Kita akan plating dari 3 menu tadi, buntut saus padang, kemudian roasted anedak atau bebek panggang madu, kemudian pada saat tadi malam ya di pelatihan dinas pariwisata saya dikasih pertanyaan ya sama peserta, seberapa pentingnya plating. Ya saya sampaikan plating itu penting, ya. Sangat penting karena kalau sudah komersil sifatnya kita untuk jualan, ini untuk garnish. Kita membuat orang yang awalnya nggak beli Jadi tertarik. Nah, jadi tertarik. Awalnya biasa aja, tidak tertarik, akhirnya tertarik karena platingnya tadi menarik sekali Ya, nih gitu. benar. Saking menariknya kayak apa segan untuk mau dimakan gitu loh, kayak Ya. sayang banget gitu ya kan. Jadi Foto dulu masih banyakan fotonya dulu, itu udah foto pasang story Instagram udah cukup ya. Jadi pertama Gitu ya, adalah Bun, ya. pemilihan plate-nya, piringnya. Ya. Oh pemilihan, ini juga berpengaruh ya. Pengaruh. Plating itu berpengaruh juga dengan Tidak. piring yang digunakan. Semua menu bisa di plating dengan piring yang sama ya. Bebek, udang, buntut. Kalau nggak percaya tanya aja. Tanya dong. Nah, ini cara nasinya nih. Rasanya kita tuh. cetak dulu. Dicetak ya.
bukan corong merah ya. Oh, jadi dia tidak di tengah ya, Chef ya? Iya. Karena untuk mengisi volume yang ada di Lauknya ya, di lauknya pinggirnya gitu. ya. Oh, gitu. Itu Pak, seninya ilmu plating kita supaya menyesuaikan dan membuat supaya balance ya antara yang itu tidak harus di tengah. Dan ukuran nasinya itu udah dilakukan survei ya dari beberapa negara ya, Chef ya. Ukurannya udah pas segini gitu loh. Betul. Kalau untuk Indonesia itu 100 gram. 100 gram. Nasi. Tapi kalau untuk orang Eropa itu 150 untuk karbonnya. 150 untuk karbonnya ya. Oh. Aduh, sayang Ya. sekali. Kalau istri-istri udah fotoin, kirimin suaminya yang lagi kerja, buru-buru pengen pulang nih ya kan? Iya, betul. Oh, ternyata istriku sudah rajin Udah rajin masak. Terima kasih Chef Joko. Gitu ya, gitu ya. Padahal pesan ke Royal Victoria ya. Ternyata pesan ya kan? Vegetable-nya. Tadi sayurannya. Oh, di depannya nggak lihat ya. Ternyata di depannya. Kadang-kadang memang gajah di peluk mata nggak terlihat ya Chef ya. Iya. Semut di seberang lautan nampak ya Chef. Peribahasanya gitu ya. Peribahasanya. Vegetablesnya juga masuk. Iya. Ini perpaduan warnanya cantik sekali, jadi tidak monoton, jadi pecah warnanya gitu ya. Iya, Ada betul. hijaunya, ada orange-nya gitu. Terus ditambahin jamur. Oke, ini jamur. Jamur yang tadi udah di. Kita di atas ya. pen. Ya. Ini masih ada yang mau nanya nih, Chef. Nah, Masak udangnya supaya nggak keras gimana, Chef? tidak boleh overcook. Ya, overcook itu terlalu matang. Ya, nggak boleh terlalu matang. Berlebihan. Iya. Ada waktunya nggak, Cak? Berapa menit gitu? Ya, rata-rata durasinya. Kalau waktu kita presentasikan susah karena Melihat kondisi volume yang dimasak. Volume yang dimasak. Tapi kalau untuk standar satu porsi kayak gini kan 5 menit cukup sudah kalau untuk udang seafood. Cumi udang itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh overcook. Karena biasanya udah berubah warna ya? Overcook bukan masalah berubah warna, malah alot. Oh, masih anu. Oh, gitu. Kemudian ada coleslaw ya. Ya. Ini nambahi ornamen garnish aja sih. Foto selfie. Jadi untuk udang saus tiramnya udah. Oke. Tinggal Udang saus tiram. Next. Bebek. bebek. Bebek panggang madu. Letak lagi. Jadi kotak-kotak. Jadi misalkan ya volume bebeknya agak gede, jadi piringnya juga yang digunakan agak gede ya. Sesuai porsi. Sesuai menu yang dimasak. Itu untuk ilmu plating bukan karena tujuannya makanannya banyak baru pakai piring gede. Oh gitu? Ya. Nggak harus begitu ya Chef ya? Tapi untuk menarik itu maksudnya bukan menarik menarik sesungguhnya antara karbo, protein, vitamin itu bisa kita track. Jadi maksudnya dia bisa leluasa. Coba pakai piring kecil susah kita mau. Oh geser-geser atur. Oh gitu. Biar lebih leluasa Jadi aja. tahu lagi ya. Tahu Karena lagi antara karbo, protein, vitaminnya kita lebih leluasa. Ilmu baru ya Bung ya. Kadang-kadang walaupun ya iri gitu lihat orang makan sepiring berdua, saya makan 2 piring sendiri. Curhat lagi. Curhat lagi. Fokus. Hah? Fokus ya. Jujur sekali kamu. Ini saus bumbu kuning tadi ya. Akan dipadu dengan 2 sambal lagi tadi ada gami sama sambal hijau. Kemudian bebeknya ditaruh di sini palingan. Oh, agak Iya, benar. apa bumbu kuningnya tadi ya, saus bumbu kuning.
sendok kecilnya. Sendok kecil. Sayurannya seperti mana? Ya. Sama kita menggunakan unsur sayuran yang sama, cuman beda sedikit di potongan. Karena ini udang saus tiram nih Oriental food, makanya wortelnya kita buat segitiga. Oh. Ya. Yang ini menggunakan yang apa? Ini perpaduan antara Indonesia dan Western. Oke. Jadi kategorinya fusion. Fusion food. Apa irisan korek api ini ya? Ya. Tumben-tumben ya kalau misalnya istri di rumah tiba-tiba platingnya tiba-tiba kayak begini biasanya Ya. kalau pasti ada yang mau di check out nih. Tahu aja ya kan. Ini ada maunya nih mau check out barang nih kayaknya nih. Tumben ya kan platingnya kayak begini. Ini gaminya. Oh, jadi nggak langsung plek gitu ya? Enggak. Kayak mengelilingin apa saus bumbu kuningnya Nanti tadi ya? dipraktek di rumah ya, dikelilingi. Magerin ya, jadi bentuk pagar. Oh, masih ada lagi yang hijau Iya, ya, hijau. jadi zigzag gitu ya, Iya. supaya tidak masuk roh jahat ya, jadi pagarin gitu. Ini kalau di penyajian nanti ada sambal yang kita pisah. Oh, ada sambal lagi ya tambahan ya. Emang rata-rata Kan di kurang sini kan? Pasti ada tes untuk Kan kurang kan kalau cuma ini aja. kurang nih. Apalagi Bang Apalagi saya, aduh. Ini masih ditambahin ornamen garnish lagi. Dan prinsip semua garnish itu bisa dikonsumsi. Semua. Iya, maksudnya bisa dimakan. Bisa dimakan. Ini Jadi kan, aman ya. ini kan sebenarnya salad Japanese, coleslaw salad. Coleslaw salad itu irisan kol tipis sama wortel tipis. Rendamnya biasa. Air es tuh. Ya. Karena makanan yang bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah itu harus di bawah 7 derajat Celcius. Makanya harus direndam dengan air es. Oke, selesai, finish. Ya. Bebek panggang madu. Ya. Oh. Keren. Bagaimana Bun? Keren. Keren. Masak sendiri atau langsung pesan Bun nanti Bun? Bagus sekali jawabannya ya. Ya. Ah. Kalau ada yang apa susah ngapain yang ada yang mudah ngapain? Prinsip ibu zaman sekarang ya. Simpan nomor ya Royal Simpan nomor Victoria. Royal di bawah sini. Ada apa mungkin? Take away nanti. Oh ya. Ada flyer menu promo. Betul. Ya, ada dia di Zoom. Nah, dari menu-menu promo kita guys yang kita demokan pagi hari ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dari sekarang ya, Juni ke Juli ya Bunga ya. Juli ya. Betul sekali, bisa di order langsung dari sekarang. Benar. Kontaknya ada di sana, boleh dilihatkan ke pemirsa. Kalau misalkan Ibu nggak punya waktu ya kan, wanita karir nih pasti sibuk dari pagi sampai sore ya kan, ada waktu lagi nih ya kan, belum lagi macetnya ya kan. Udah deh, take away aja langsung pesan aja di Hotel Royal Victoria. Ada pertanyaan? Kayaknya ada. Ada lagi? Nanya mulu perasaan lu, gimana caranya supaya nggak keras, gimana caranya supaya nggak keras. Lu nggak pernah masak lu, emosi gua tebakan emosi gua tadi. Nanya mulu perasaan dari tadi, udah kayak saya nggak masak, bebek gimana keras, gimana sih lo? Ini cara mati Oh, gimana? Gimana pertanyaan apa ini? Dari Kakak Violan Cece, tipsnya apa supaya bisa bersaing dengan menu sarapan di luar ya? Gimana? Gimana tipsnya? Tipsnya apa supaya bisa bersaing dengan menu serupa di luar? Bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan menu serupa yang ada di luar? Oh, gitu. Yang mau bersaing siapa? Enggak, maksudnya dia itu dari sisi media atau Iya. dari sisi Mana kita? dulu ini pertanyaannya? Masing-masing punya ini Iya. ya, punya apa? Karena pertanyaannya agak kurang jelas. Iya. Maksudnya gimana caranya bersaing? Hotelnya atau Menunya. Menunya. gimana caranya bersaing? Tipsnya apa supaya bisa bersaing dengan menu serupa di luar ya? Menunya. Karena ada menu bebek juga di luar. Mengalahkan Oh, tipnya. Iya. Ya. Tipnya ke siapa namanya?
Violan, Cece. Ya, Violan, Cece Violan. ya. Kalau ini cewek ya. Cewek. Kalau Mbak Violan mengikuti dari Awal. preparation, method cooking sampai plating, ya tipnya kita harus tampil beda ya. Makanya kita sama-sama bebek, cuman ini di di Sangatta nggak ada yang bebek seperti ini ya, itulah tipnya. Jadi harus tampil beda ya. Harus berbeda, Seperti- masing-masing punya branding. Seperti Mbak Violan kan mungkin berhias ya, supaya beda sama yang lain, supaya Ya, caranya sendiri ya betul gitu. Jadi untuk Khas. menarik customer supaya minat lah ya, Iya. kita harus presentasinya beda. Presentasinya juga beda. Mati. Ini buntut menu yang ketiga, Ya, buntut saus padang. buntut saus padang. Tambah lagi posko. Mari poskonya di sampingnya sini. Ya beda sendiri nih, bukan di atas nasi ya. Betul. Dia satu spotnya juga. Ya. Sayurannya tadi udah ya? Udah. Sausnya dibuatkan untuk memperindah tampilan aja, seperti tadi Mbak Violan ya tanya ya. Mau Kita jualan katanya chef. Hah? Oh mau jualan? Kalau saya mau jualan. Oh gitu. Oh iya iya iya. Tipnya pertama harus membuat menu yang di luar nggak ada. Ya, andaikan ada harus di upgrade. Beda secara Punya ciri khas ya, juga. betul, secara tampilan. Kalau berupa take away, packagingnya berarti harus beda. Bagus. Tapi kalau sifatnya dia apa? Pendining ya, Iya, ya pendining. Ya presentasi platingnya harus beda seperti yang saya praktekin ini kan. Di luar sana nggak akan ada. Betul. Buntut saus padang. Di sini nggak ada yang seperti ini. Benar. Gitu. Jadi harus beda. Penyajiannya platingnya nggak seperti ini kita dapat ya, Wei? Betul. Hanya di sini aja yang seperti ini. Jadi biasanya yang kalau ini ketahuan dimakan lagi di untuk mana? mau jualan itu sounding dulu, sounding market dulu. Di luar sana itu ada apa aja, Betul. ya kan? Jadi kita juga buat menu, jangan buat menu ala kita, tetapi yang disuka. Yang disukai. Ya, kira-kira di Sangatta ini orang Pasarnya suka apa sih? Marketnya apa Betul. sih? Jadi bukan dari kitanya ya. Juga cari tahu sebelumnya ya. Ya, udah jadi semuanya. Bang Inal, Bu Kita geser ke Yani, tengah ya. Kita kasih di Bunga. tengah. Kita geser dulu. Ya. Oke. Boleh nih untuk pemirsa, untuk Royalers dan juga Prima Listeners yang mungkin baru aja pantengin kita karena kita live di sosial media, ada Instagramnya dari Hotel Royal Victoria, ya kan? Kemudian juga TikTok YWPFM Sangatta, betul sekali untuk Royalers dan juga Prima Listeners dan juga Insan Kuliner. Ini ada 3 menu yang sudah kita demokan pagi hari ini untuk menu Juni dan Juli di Hotel Royal Victoria. Tadi apa aja, Chef? Boleh deh kita sambil sebutkan yang mana-mana nih, Chef? Iya, yang ini adalah buntut saus padang. Buntut saus padang. Cuma ekspektasinya Royalers and Primaliers jangan bumbu padang, karena ini saus padang ini sudah upgrade Sudah upgrade ala Gisep. ala Cisel, ala Chef Joko ya. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, Tuh, cantik buntutnya ada sekali. 3 potong. Ada 3 potong. Ya, kemudian ada nasi Nasi putih. putih, karbonya udah Ya, ada. ada vegetable-nya, sayurannya yang ditumis tadi. Kemudian masih ada ornamen garis dari coleslaw ya. Coleslaw itu irisan kol tipis sama wortel Golden tipis. tadi. Oh iya. Kemudian yang kedua roasted honey duck ya. Jadi bebek panggang madu. Gampangnya seperti itu. Yang penting madu jangan asli. Yang pasti jangan asli. Ya ini Soalnya tampilannya sudah diizinin. ya sama disajikan dengan vegetable, dengan sayuran dan juga dengan nasi putih. Kemudian juga ada saus kuning. Saus kuning itu untuk mengidentikan bahwa bebeknya itu disimmering dimasaknya dengan bumbu kuning. Iya, iya. Ya betul. Kemudian olesannya aja tadi yang pakai madu dan kecap. Kemudian yang ketiga udang saus tiram.
Ini juga sebenarnya udah familiar di luar sana, banyak udang saus tiram, cuman memang di menu promo ini saya lengkapi supaya ada unsur beefnya, ada unsur dari poultry. Kalau unggas ini kan masuk kategori poultry ya. Iya. Kemudian ada seafoodnya. Jadi, supaya balancing aja dari menu yang saya buat itu ada 6 sebenarnya ya. Ada 6, tapi kita dimakan biar 3. lengkap. Nah, ada ayam. Ayamnya salted egg chicken, ini juga banyak di luar ya. Cuman mungkin akan beda rasa atau beda presentasi ya. Kemudian juga ada yang nggak kita demokan, ada sop buntut royal. Oke. Ya, sop buntut royal itu sama dengan sop buntut royal Victoria, cuman presentasi plating dan kuantitinya yang beda. Dan ini juga nggak kalah menarik sebenarnya. Ada empal goreng sambal Victoria. Empal goreng sambal Victoria. Sambal Victoria ini hits banget loh. Ah, betul. Banyak banget yang suka sambal Victoria. Royales, Primarinas. Oh. Ya, ini sebenarnya ada namanya ya. Jadi bisa take away, cuman kalau take away presentasinya nggak bisa akan seperti ini. Nggak akan secantik ini, Ya, jadi betul. ini aja. Mungkin itu Bang Inal, Yes. proses preparation masak sampai ke plating udah selesai. Mungkin Mbak Bu Yani ada Yang mau disampaikan mungkin? disampaikan atau komen apa ya? Iya, bagaimana nih setelah menyaksikan Selaku langsung sebagai Iwabri dan mungkin baru kali ini terlibat kegiatan di Royal Victoria, Bagaimana, bisa Bu? memberikan pesan-kesannya. Pesannya mungkin ada pesannya mungkin. Membantu lah, membantu biar bisa plating. Ilmu tambahan. Iya, betul. Cara motong, Iya, cara motong yang benar. benar. Iya, jadi memang tujuan kami tidak semata-mata cari profit untuk Royal Victoria ini kan, tetapi ada edukasinya juga. Cari ilmu, Sebagai satu-satunya hotel yang paling besar di Sangatta, bisa menjadi pionir kepada hotel-hotel lain. Betul sekali. Gitu. Betul Saya sekali. sering diskusi atau bicara dengan Bang Inal juga selaku yang bergerak di bidang entertain ya dan entertainment ya. Karena kita itu kan harus selalu menerima masukan. Ya, mungkin orang sungkan memberi masukan ke Royal Victoria, memberi masukannya ke GWP. Nanti GWP yang Iya, menyampaikan betul. sebagai jembatan. Iya. Kita kerjasama ya. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan juga bisa terjalin sih hubungan relasinya dengan Iwabri ke depannya, Bu. Amin. Dan luar biasa. Saya kan Mbak Ina sama Mbak Bunga. Iya, kalau dari saya pribadi, ini biar tahu semua rasanya kayak gimana, pesan sendiri biar tahu rasanya gimana, ya kan? Kontak langsung, ya, benar. langsung gitu. Kontaknya sudah tercantum. Betul sekali. Sebenarnya ada 6, tapi kita dibawakan 3. Nah, penasaran? Kayaknya semuanya harus dicobain dari semua 6 ini ya. Nah, harus gitu. Karena menarik semua. Menarik semuanya pastinya. Ya kan? Sampai di sini ya Bunga ya. Untuk lagu kita mungkin dari Chef silakan untuk promo ini. Dan mungkin ada gambaran lagi setelah promo menu Juni-Juli ini akan ada apa lagi atau masih dirahasiakan? Masih Ada bayang-bayang kan? Iya. masih dikip dulu? Di akhir acara Live UK, Yes. saya selaku eksekutif chef di Hotel Royal Victoria Sangatta berusaha selalu berinovasi ya untuk menu-menu dan menu yang saya demokan ini untuk di bulan Juni Juli ya. Iya. Kalau Bang Inal tadi apa yang kira-kira bocorannya? Kita biasanya tematik ya untuk di bulan Juli menu kekinian karena Menu liburan kekinian. anak sekolah. Biasanya tematik ya momentum. Yang lalu spesial Kartini. Spesial Kartini. April. Nah yang Agustus otomatis 17 kemerdekaan. Menu Nusantara. Menu Nusantara. Ya, menu Nusantara pernah yang kita buat ayam bakar bambu runcing. Nah, pokoknya tematiknya adalah Ya. kemerdekaan. Kemerdekaan. Itu bocorannya, tapi jenis menunya belum. Dan biasanya bocorannya juga ketika kita nanti talk show di radio gitu. Nanti ada tuh gesek-geseknya dipantau juga. Betul sekali. Dan untuk yang mau tahu lebih banyak lagi Chef ya, Ya. silakan aja kunjungi sosial medianya di Instagram Royal Victoria, Royal Sangatta ya, kemudian juga Lebih kreatif. Royal Kreatif atau langsung ke Royal Instagram Chef Joko langsung Ya, ya, boleh ya. bisa. Ada 2 sih Instagramnya ya. Oke, makasih banget juga
Ibu ya, kita bisa berkolaborasi bersama-sama, bisa kenal akhirnya di sini juga, mendapat ilmu tambahan juga buat kita juga Bunga ya. Jadi nanti kalau kita siaran, lapar-lapar karena kita mengudara 24 jam non-stop ya kan? Iya. Bisa nih langsung. bisa. Betul, enak aja ada orang dalam. Makasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa untuk promo selanjutnya. Bye-bye. Salam dari Royal.